Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Sari Partner. Nah, hari ini seperti biasa, aku akan mengajak para subscriber, para penonton YouTube, untuk memantau atau memanen sarang perkutut. Sarang perkutut ini tepatnya ada di area gubuk. Nah, jadi di dalam gubuk dia itu membuat sarang. Nah, ini saya dapatkan itu lokasinya 3 sekaligus. Nah, pantau terus nanti videonya seperti apa. Nah, ini saya kan sudah ada 12. Di belakang saya ini itu ada sarangnya, 4 di atas itu. Nah, itu. Habis ini kita cek dari luar ketika induknya mengeram dan ketika induknya kabur, terus kita lihat ada berapa telurnya, terus apakah sudah anak. Nah, oke. Nah, dan di depan saya sana itu area persawahan. Nah, seperti kalian lihat ya kan, ini itu area itu juga gubuk. Terus saya ini juga berada dalam gubuk. Lah, itu ada Pak Tani yang lagi memberi pestisida pada tanaman padinya agar tidak dirusak oleh hama-hama seperti belalang, wereng, dan lain sebagainya. Sekalian saya itu membuktikan bahwa di daerah saya itu yang namanya perkutut amat sangat lestari. Nah, kenapa saya bisa mengatakan amat sangat lestari? Ya, terbukti yang sarang perkutut yang saya temukan itu kadang di rumah, depan rumah juga pernah, terus di gubuk. Berarti dia itu sangat banyak habitatnya di sini. Ya, saya memang bersyukur area saya, tempat saya itu banyak sekali burung perkutut. Lagi mengeram. Ini itu sudah ada telurnya 2 butir. Soalnya kemarin saya pantau itu baru 1 telur. Nah, setelah seminggu ini jadi ya pasti sudah 2 butir. Ya, nanti kalau induknya sudah kabur, kita cek kidot telurnya. Oke guys, ini gubuknya. Nah, sekarang kita cek kidot, mumpung induknya sudah terpantau kabur. Cuma tadi nggak dapat saya rekam. Nah, ini gubuknya. Nah, ini guys. Nah, ini. Oh, ternyata ini tuh pertanda kalau telur dulu sarangnya sudah pernah dibuat guys untuk bersarang. Ini ada kotor-kotorannya yang kering dan dia bersarang lagi di gubuk ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya. Jadi perkutut itu kalau bikin sarang itu rata-rata ya begini. Pernah dibuat dulunya. Kalau sarangnya nggak diambil, ya dibuat lagi asal dia masih merasa nyaman. Nah, ini bener loh guys, di dalam gubuk ini. Nah, ini juga ada alat untuk ini itu untuk mengambil air, terus buat menyirami tanaman petaninya, tanaman petani ya. Nah, ini. Nah, sarangnya di atas ini tuh. Nah, itulah sarang yang pertama yang berada di gubuk. Di atas saya ini terlihat dan terpantau masih telur, belum menetas, dan telurnya pun masih terlihat bening. Berarti kemungkinan itu masih sekitar paling lama ya sekitar 10 harian mungkin baru menetas. Nah, nanti kalau sudah menetas kita cek kidot lagi, oke?
Nah, dan sekarang ini menuju sarang yang ke berikutnya dan berada di gubuk juga. Oke guys, ini saya sudah berada di sarang berikutnya. Nah, tepat di atas saya ini sarangnya. Kemarin waktu saya pantau masih telur dan gelap bro. Nah, ini itu lagi berada di gubuk. Ya, dia begitu nyaman, santai, sedang mengerami telur. Nah, ini lokasinya. Itu musola yang sudah nggak terpakai. Nah, ini. Sekarang sudah anak. Lah, sekalian untuk saat ini akan saya panen karena sudah pas sekali usianya dan bulu-bulunya sudah mulai melebar. Yang kemarin itu bulu jarumnya masih lancip, sekarang ujungnya itu sudah melebar dikit-dikit. Nah, mari kita ambil anakannya. Oh, ini guys, ini sangat pas untuk dipanen. Kantong sudah saya siapkan. Ya, kita ambil aja. Kita masukin kantong. Nah, jadi gini guys, kalau kita ngambil sarang perkutut itu ambil anaknya aja. Sarangnya ndak usah kita ambil. Nah, kita nanti bisa survei lagi setelah 2 minggu kemudian. Biasanya kalau dia masih nyaman, dia pasti akan bertelur lagi di sini ini. Nah, ini anaknya. Ini sangat sip ini usianya. Nanti tinggal kita jinakkan saja. Oke. Nah, ini saya sudah habis ngambilnya. Ini anakannya. Ini induknya sangat pintar guys, kelolonya. Terbukti anaknya itu besarnya itu rata. Jadi sebanding antara yang kecil dan yang besar ini sama-sama gede. Biasanya kalau induknya kurang pintar itu anaknya yang netas kedua itu biasanya terlihat terlalu kecil, terpaut lebih besar dari yang netas pertama. Cuma ini oke. Dan habis ini kita menuju sarang berikutnya. Sarang berikutnya ini pun juga ada di kandang atau di kandang domba yang dulu pernah saya rekam setahun yang lalu, dan dia sekarang bertelur di situ lagi untuk kedua kalinya. Yang kemarin sudah anaknya sudah terbang, dan yang sekarang ini sudah menetas dan sudah besar ya, segini mungkin. Ya, mari kita menuju sarang berikutnya. Oke, tetap pantau keseruannya. Oke guys, ini saya sudah berada di sarang yang terakhir, yang akan saya panen juga, tepatnya di dalam kandang domba. Nah, ada di belakang tuh. Kembali terulang lagi.
seperti tahun lalu dia sudah bersarang di sini. Nah, ini persis tepatnya dia juga kembali menempati sarangnya yang dahulu. Nah, ya ini sama di dalam gubuk. Dulu sudah pernah saya rekam. Nah itu guys, kemarin waktu ngeram itu masih telur, cuma nggak saya pantau lah itu. Sekarang sudah terlihat anaknya udah gede. Yang pertama di gubuk, yang kedua juga di gubuk. Nah yang terakhir ini juga di gubuk, tahu tepatnya di kandang domba. Nah itu ada domba-domba di situ. Nah itu dengar suaranya. Nah ini sarang ini akan saya panen sekalian. Nih sangat rendah guys. Ini sudah setiap tahun ini bersarang di sini. Yang tahun kemarin sampai 3 kali itu enggak saya ambil sama sekali. Terus di tahun ini awal tahun 2001 itu kemarin juga sudah kabur anaknya, terus nelur lagi. Nah yang kedua ini baru akan saya ambil. Nah setelah saya ambil ini nanti pasti dia akan bertelur di sini lagi. Nah kemungkinan yang enggak akan saya ambil karena sudah saya ambil anaknya yang kedua. Feeling saja sih, cuma pengen ambil atau enggak gitu aja, bukan berarti kalau anak yang kedua itu bagus, enggak ada insting seperti itu ya, feeling saja, kepingin ambil udah itu aja ya, kita ambil ya. Ini mudah kok untuk dijangkau. Nah ini guys ya. Nah ini dia. Nah, ini ya kan. Nah, ini yang satunya masih kecil tapi nggak apa-apa. Ini biasanya untuk rentan jinaknya itu lebih bagus, biasanya lebih gampang dijinakkan. Ya cek saja nanti kelanjutan videonya, pasti akan saya rilis. Cara menjinakkan anakan burung perkutut hingga dewasa. Saksikan terus saja channel saya, pasti ada kelanjutannya dari video pengambilan baby perkutut ini. Kantongin guys. Nah ini kantongin, terus yang ini juga nanti dikantongin. Ini agak selisih sih, tapi nggak apa-apa. Biasanya yang besar itu rata-rata jantan. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau perkutut yang kecil itu jantan, tidak, menurut saya tidak bisa begitu. Selama saya ngambil sih rata-rata yang besar malah jadi jantan. Tapi juga pernah jantan keduanya, terus yang kecil jadi jantan juga pernah. Cuma kita rata-rata jadi yang besar itu yang jantan. Itu pengalaman saya. Gak tahu pengalaman kalian. Nah, oke guys, demikianlah tadi keseruan mengambil atau melihat sarang burung perkutut di area pergubukan atau di kandang domba. Ini setelah yang sarang kedua tadi saya panen dan yang ketiga yang panen, lah ini anakannya 4 ekor sekaligus. Nah, gimana, seru kan? Ini nanti akan saya jinakkan semua lah, semoga sih bisa jinak. Biasanya kalau nggak mau jinak ya hilang dan terbang di alam bebas. Karena saya merawat perkutut itu nggak semata-mata terus saya rawat, saya besarkan dan saya kandang semua, enggak.
intinya itu saya jinakkan. Jadi kalau ini nanti nggak jinak, biasanya ya kabur. Setelah kabur ya sudah, saya nggak tahu, mungkin ya di alam bebas, dan berkembang biak di alam lagi. Nah, itu jadi meskipun saya ngambil ini mungkin ya 4 atau berapa gitu, nggak semuanya setiap sarang saya ambil, enggak. Karena sih ya saya juga masih menjaga kelestariannya. Oke. Dan semoga kalian terhibur dengan konten saya kali ini, mengambil sarang burung perkutut atau anak burung perkutut di area berkebun, di area pergubukan. Itu bukti kalau di daerah saya perkutut itu sangat lestari. Nah, ya kan, sampai di sarangnya itu ada di gubuk, di rumah, di atau rumah juga ada, cuma ini belum saya update, belum saya rekam. Oke. Nah, cukup sekian, saya akhiri konten saya ini. Oke. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, bye bye, sekian dan wassalam. Rahayu, rahayu, rahayu.